Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Nugroho Rustoaji dari kelompok praktikum Petrologi 2 ingin menjelaskan tentang laporan praktikum acara 11 yaitu batuan metamorf non-foliasi. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita yang membahas foliasi, sekarang ya kita akan membahas non-foliasi. Untuk nomor sampel pertama, saya menemukan warnanya adalah hijau keputihan, dengan teksturnya adalah convex atau granules, itu dia tidak memfoliasi, kemudian strukturnya dia itu tidak jelas atau masif. Nah, kemudian komposisi mineralnya di sini ada garnet 25% yang warna merah-merah seperti ini, terus kemudian ada quartz 30% yang isi warna putih transparan, dan ada ompasit yang warna hijau itu sekitar 45%. Nah, untuk nama batuan sistematisnya sendiri, yaitu bernama garnet, kuarsa, ompasit, hornfels. Dengan kualifernya yaitu garnet, kuarsa, ompasit, dan root name-nya yaitu teksturnya berupa hornfels. Nah, ini tadi kita sudah mendeskripsikan secara singkat, kemudian kita menamakan berdasarkan case pada tahun 1983. Tadi kan teksturnya itu ada granules gitu ya, atau hornfels. Nah, terus mineraloginya di sini ada kuarsa, kita menemukan, terus ada juga ompasit. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah namanya eclogite. Nah, eclogite sendiri merupakan batuan metamorf yang terbentuk di tekanan tinggi sekitar 16 kilobar di kedalaman dari 50 km di bawah permukaan bumi. Suhunya sangat tinggi juga, yaitu di 800 derajat Celcius. Eclogite berjenis mafic metamorfik, kemudian dalam fase metamorf biasanya ada di kondisi yaitu fase blueskis. Kegunaannya untuk konstruksi, bahan eksterior, interior, dan bahan arsitektur. Nomor sampel 2, saya menemukan warnanya adalah abu-abu kecoklatan. Teksturnya di sini adalah kata klasik. Nah, kenapa kata klasik? Karena dia tersusun ada matriksnya gitu. Matriksnya itu seperti uh, yang mengelilingi dari si batuan yang besar gitu, dari fragmen batuan itu lebih dari 10%. Nah, terus kemudian strukturnya sini apa? Strukturnya ini kekar nih, kelihatan jelas. Ada banyak banget kelihatannya. Terus komposisi mineralnya di sini adalah serpentine 35% dan fragmen batu 65%. Nah, ini kenapa serpentine? Karena saya melihat seperti ada hijau-hijau warna pudar gitu di daerah sini. Terus ini saya juga melihatnya hijau pudar. Terus sisanya fragmen batuan seperti ini. Untuk nama batuannya sendiri adalah serpentine kataklastik, kualifernya serpentine, rutannya kataklastik. Nah, tadi setelah kita plot, dia itu tadi mineraloginya sebenarnya bebas. Terus kemudian teksturnya di sini ada kataklastik, dan makanya namanya itu udah pasti kataklastik juga. Nah, kataklastik ini terbentuk dari fragmen batuan yang besar dan kasar, kemudian merupakan struktur yang non-foliasi. Dalam proses pembentukannya mengalami dan melewati proses metabolisme kataklastik. Nah, biasanya dia dulu juga dari batuan sedimen, terus kemudian kegunaannya untuk konstruksi, bahan eksterior, interior, arsitektur, dan bahan bangunan. Untuk nomor sampel 3, di sini warnanya adalah putih, teksturnya adalah marble. Nah, ini kenapa marble? Karena dia tuh tercipta dominasinya itu dari batuan karbonat. Nah, terus kayak dia ukuran butiran mineralnya, kalau marble itu bisa beragam. Terus kemudian strukturnya tidak jelas, masif. Komposisi mineralnya di sini adalah karbonat 95% dan kuarsa 5%. Nah, ini kenapa saya naruh kuarsa 5%? Karena setelah belajar fasis metamorfisme, itu kuarsa sebenarnya ada di proses mana aja, makanya saya taruh 5% lah, biar kayak, oh, enggaknya ada gitu, biar nyari aman lah. Terus kemudian nama batuannya di sini adalah karbonat, kuarsa marble, kualifernya adalah mineralnya sendiri yaitu karbonat kuarsa, dan root name-nya adalah marble. Nah, ini udah pasti namanya marble juga. Bisa kita lihat dari mineraloginya di sini ada tadi kuarsa, terus dan juga ada dominat karbonnya, itu karbonatnya lebih dari 50%, itu bisa kalsit dan yang lainnya. Terus kemudian teksturnya juga tadi marble, ya udah jadi namanya rock namanya. Nah, marble ini biasa juga disebut batuan marmer. Terus kemudian dia itu awalnya dari batu gamping, kemudian dia juga mengalami proses metamorfisme dan terjadi sedikit proses kristalisasi yang akan menghasilkan mineral kuarsa tadi.
Nah, ini kan mengingat kuarsa merupakan mineral yang seringkali ditemukan di berbagai proses. Kegunaannya untuk dinding, lantai, bahan bangunan interior, dan juga bahan hiasan seperti patung. Nah, marble ini cocok buat hiasan-hiasan seperti itu sih, yang bahan-bahan interior gitu. Nomor sampel 4, warnanya adalah coklat dan hitam, teksturnya kata plastik, strukturnya masif. Nah, komposisinya di sini ada 30%, warnanya hornblende ini warna hitam, kuarsa 20% ini yang bintik-bintik, dan ada juga yang warna putih seperti ini, ada velcro 10%, dan ada plagioclase 10%. Sisanya seperti yang warna apa nih? Nah, warna coklat seperti ini saya tidak tahu, jadi saya tulis 20% untuk batuan lainnya. Nama batuannya yaitu metakonglomerat. Nah, ini dia tuh tidak memiliki specific name, dan metakonglomerat awalnya adalah batuan sedimen yang tersusun dari banyak fragmen batuan yang berukuran konglomerat. Kemudian, batuan sedimen konglomerat ini mengalami proses metamorfisme pada suhu dan tekanan tertentu, hingga kemudian dia akan menjadi batuan metamorf. Kegunaannya apa? Untuk bahan pembuat jalan dan bahan bangunan juga. Nomor sampel 5, saya menemukan warna adalah coklat gabungan, dan teksturnya granules atau hornfels, yaitu non-foliasi. Strukturnya yaitu masif, tidak jelas. Komposisi mineralnya ada 10% kuarsa nih, yang bintik-bintik warna putih ini, terus ada plagioclase 10% juga. Tapi dia lebih ke yang putih susu seperti ini. Dan ada biotit 35% yang warna hitam atau hitam keabu-abuan, dan andalusit 45% ini yang warna coklat, yang lebih dominasi lah. Nama batuannya adalah kuarsa, biotit, plagioclase, andalusit, hornfels. Dengan polifernya itu mineral sendiri, kuarsa, biotit, plagioclase, andalusit. Root name-nya adalah hornfels. Nah, ini dinamakannya root name-nya adalah hornfels karena dia tuh tersusun dari mineral yang two grain, yang fine grain, dia juga variabel mineralnya, terus tadi teksturnya yaitu granovels. Nah, hornfels ini sendiri merupakan batuan metamorf yang fine grain dan juga homogenus. Terbentuk saat shell dan claystone mengalami proses metamorfisme di temperatur dan tekanan tertentu. Biasanya terbentuk di dekat dapur magma, seperti dapur magma, tile, dike, batolit, protolit, ataupun sumber panas lainnya yang ada di bumi. Kegunaannya apa? Untuk konstruksi, bahan eksterior, interior, dan bahan arsitektur. Untuk nomor sampel 6, di sini warnanya yang menemukan adalah hijau kekuningan. Teksturnya lagi-lagi adalah granules atau hornfels. Strukturnya di sini adalah kekar, sudah terlihat sangat jelas. Dan komposisi mineralnya di sini ada magnetit 25% yang warna abu-abu, serpentinite 65% yang warna hijau, dan chromite 10% yang warna abu-abu berkilau. Nah, nama batuannya yaitu magnetit serpentine chromite hornfels, dengan qualifernya yaitu magnetit serpentine chromite, dengan root name-nya yaitu hornfels. Nah, kita lihat di sini kekar-kekar di sini sebenarnya menandakan adanya sebuah deformasi dahulu. Nah, di sini root name-nya adalah serpentinite. Kenapa saya lebih cocok ke serpentinite daripada hornfels? Karena saya mengacu kepada mineraloginya. Kalau misalnya dia ada dari 50% serpentinite, ya udah namanya serpentinite nanti. Terus serpentinite merupakan batuan metamorf yang memiliki komposisi penyusun berupa kelompok serpentinite. Mineral ini terbentuk akibat proses serpentinisasi, hidrasi, dan proses metamorfik dari batuan ultrabasa. Kegunaannya apa? Untuk bahan pupuk, bahan bangunan, dan bahan penggerak jalan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.